Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa beserta rekan kelompok saya, Ita Lestari, mahasiswa S2 Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview beberapa jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lia Uziawati, SE MSI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ita Lestari. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nisa atas kesempatannya. Baik, di sini untuk pengantar, kecurangan dan berbagai jenis dan bentuknya telah dicirikan sebagai faktor penyumbang yang signifikan terhadap berkembangnya krisis keuangan yang parah. Kejahatan keuangan yang berulang, baik di sektor swasta maupun publik, mengingatkan kita bahwa penipuan dan konsekuensi negatifnya melupakan entitas ekonomi di seluruh dunia. Memahami sifat penipuan multidimensi adalah kunci untuk mencegah dan mendeteksinya. Next. Kecurangan dalam suatu organisasi merupakan risiko yang dapat dicegah. Fenomena ini tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalkan. Risiko terjadinya kecurangan ini dapat diminimalisir dengan mengatur dan membangun sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan. Swipe Hardy 2012. Standar Institut Auditor Internal IIA 2016 menyatakan bahwa fungsi audit internal (IAF) diperlukan untuk mengembangkan dan menyesuaikan perencanaan audit internal sehubungan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan perubahan risiko. Berdasarkan PwC 2018, IAF harus berkembang dengan mengintegrasikan teknologi baru dan pengetahuan digital untuk menghadapi tantangan dan risiko baru muncul dengan digitalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, IAF telah berevolusi untuk memenuhi persyaratan lingkungan bisnis yang terus berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang pertama dengan judul The Audit Committee as Moderating the Effect of Hexagon on Fraudulent Financial Statement in Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Nama jurnalnya itu Cogent Business and Management, publishernya Taylor and Francis, tahun 2022, volume 09. Nama penulisnya Mailia Promonosari, Era Mahardika, Dini Suryadari, Surya Raharja dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tujuan dan metodologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggapai survei dengan menguji 6 elemen teori hexagon form yang diproksikan oleh tekanan variabel eksternal, pergantian auditor, sifat industri, dualitas CEO, pergantian direktur, dan koneksi politik mempengaruhi penipuan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan, serta menganalisis secara statistik apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Paper ini menggunakan metode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan tambang yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive.
sampling dalam menentukan sampel penelitian. Sedangkan pengolahan data menggunakan panel teknik. Analisis regresi data dengan program eView 12 dengan total 173 unit analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam studi ini didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari BEI. Temuan menunjukkan bahwa perubahan faktor direksi memiliki dampak negatif dan substansial terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Sedangkan sifat variabel industri memiliki dampak positif dan signifikan, namun tidak ada perbedaan mencolok antara variabel tekanan eksternal, perubahan auditor, dualisme CEO, dan koneksi politik ketika mengidentifikasi laporan keuangan yang curang. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa komite audit dapat mengurangi dampak dari struktur siklus industri dan pergeseran direksi pada deteksi laporan keuangan yang curang. Komite audit tidak dapat mengendalikan dampak dari tekanan luar, perubahan auditor, peran ganda CEO, dan ikatan politik pada laporan keuangan yang curang. Oke, untuk selanjutnya jurnal yang kedua yaitu Determine of Auditor Ability in Fraud Detection. Jurnal yang kedua itu nama jurnalnya Cogen Business and Management. Publishernya Taylor and Francis, tahun 2022, halaman 1 sampai 20. Nama penulisnya yaitu Wahidawati Danur Padrih Asyik, jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Astiasia, Surabaya. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap deteksi kecurangan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap deteksi kecurangan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap deteksi kecurangan. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh tipe kepribadian auditor terhadap deteksi kecurangan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisis data menggunakan model regresi linear berganda dengan software SPSS. Ada beberapa pengujian yang dilakukan sebelum melakukan analisis data. Uji prasyarat analisis meliputi uji validasi data, reliabilitas, normalitas, multikolonialitas, dan heterovedasitas. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 156 BPK yang tersebar di berbagai entitas daerah di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 38 pemerintah kota dan 1 pemerintah provinsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pendekatan non-probability sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan. Etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan. Skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan. Dan tipe kepribadian auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan. Deteksi penipuan. Temuan penelitian ini didukung oleh teori atribusi dan teori tipe kepribadian. Untuk selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Financial Fraud Risk Analysis Based on Audit Information Knowledge Graph. Nama jurnalnya Journal of Procedure Computer Science. Publishernya Elsevier 2002 volume 199 halaman 780 sampai 787. Nama penulisnya yaitu Hui Dongwu, Yan Pengshan, Jianping Li, dan Xiaoqian Zhu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penipuan pada perusahaan melalui jalur efektif yang menunjukkan hubungan abnormal dengan perusahaan penipuan keuangan yang dikenal. Memberikan referensi untuk penambangan fitur penipuan keuangan.
Penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan bernuansa plot keuangan dan penyebab yang mendesainnya, dengan tujuan akhir mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi perilaku fraud. Secara keseluruhan, tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menyumbangkan wawasan asli ke bidang pencegahan fraud keuangan. Dalam paper ini, penulis mempunyai tujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih untuk menentukan kumpulan kandidat baru perusahaan penipuan dengan jalur yang wajar, menggunakan simpul perusahaan penipuan sebagai simpul utama, dan mendapatkan fitur audit perusahaan penipuan melalui analis jalur tipikal. Jurnal ini adalah penelitian yang mengusulkan pendekatan tradisional untuk mengidentifikasi penipuan keuangan perusahaan. Terdaftar adalah melalui audit manual atas laporan keuangan dan analisis resiko keuangan yang memakan waktu dan bergantung pada penilaian subjektif para ahli. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian yang ada telah melakukan eksplorasi yang efektif dan meningkatkan efisiensi dan akurasi identifikasi penipuan. Metode ini menggunakan penalaran grafik pengetahuan, tidak hanya memperhitungkan hubungan antara entitas yang berbeda dalam mengidentifikasi perusahaan penipuan dan pemanfaatan informasi audit lebih lengkap, tetapi juga menyediakan fitur perusahaan penipuan dan meningkatkan interpretasi yang membantu mencegah risiko penipuan. Secara keseluruhan, metodologi penelitian yang digunakan dalam paper ini terutama didasarkan pada tinjauan pustaka dari studi sebelumnya yang berkaitan dengan fraud keuangan dan penyebab utamanya, dalam implikasi praktik yang disediakan untuk organisasi yang ingin mencegah dan mendeteksi perilaku fraud. Hasil utama dari penelitian ini adalah hubungan antara perusahaan, auditor, dan firma auditor dipertimbangkan dalam pendeteksian kecurangan. Jalur pelatihan masing-masing head node yang merupakan perusahaan penipuan dan node ekspor juga merupakan perusahaan penipuan dapat menemukan perusahaan penipuan potensial dengan mencari dari perusahaan penipuan yang diketahui. Hasil empiris menunjukkan bahwa metode ini efektif. Selain itu, dua fitur baru dari perusahaan penipuan digali oleh visualisasi jalur penalaran. Ditemukan bahwa keuangan perusahaan penipuan sering mempekerjakan perusahaan audit yang telah mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian standar untuk perusahaan penipuan lainnya, dan auditor yang telah mengeluarkan opini audit atas perusahaan penipuan akan terus dipekerjakan oleh perusahaan penipuan setelah mengubah tempat kerja mereka. Untuk selanjutnya, jurnal yang keempat dengan judul Financial Fraud Identification, Considering Investor Heterogeneous Belief Evidence from Chinese Listed Companies. Nama jurnalnya Journal of Procedure Computer Science, publishernya Elsevier 2022, volume 214, halaman 1301 sampai 1308. Nama penulisnya Jian Liu, Hoyun Chen, Yuan Kejang, dan Jing Yulia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi penipuan keuangan di perusahaan terbuka dengan mempertimbangkan data keyakinan heterogen investor terhadap identifikasi kecurangan keuangan dan dapat mengetahui identifikasi penipuan keuangan menggunakan 6 model pembelajaran mesin yang berbeda. Dalam jurnal ini, 6 model termasuk regresi logistik, mesin vektor dukungan, pohon keputusan, hutan acak, Bayesian AI, dan jaringan syarat tiruan digunakan untuk mengidentifikasi penipuan perusahaan. Indikator untuk mengidentifikasi penipuan keuangan terdiri dari indikator keuangan dan non-keuangan, serta variabel proksi keyakinan heterogen investor. Kumpulan data yang berisi 9.178 perusahaan, sampel 50%,
di antaranya adalah perusahaan penipuan, dan menyelidiki identifikasi penipuan keuangan menggunakan 6 model pembelajaran mesin yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan heterogen investor memiliki korelasi positif yang signifikan dengan penipuan keuangan, apalagi setelah mempertimbangkan indikator keyakinan heterogen investor, penipuan keuangan, akurasi identifikasi melalui 6 model pembelajaran mesin telah ditingkatkan, menyiratkan bahwa pertimbangan keyakinan heterogen investor bermakna untuk identifikasi penipuan. Ini memberi petunjuk bahwa regulator dan investor dapat memanfaatkan keyakinan heterogen investor saat mendeteksi perilaku penipuan keuangan. Selanjutnya, jurnal yang kelima, yaitu dengan judul Multiple Large Shareholder and Corporate Fraud Evidence from China. Nama jurnalnya Frontiers of Business in China. Publishernya Spring Open tahun 2021, volume 15, dengan penulis Sibo Zhao dan Yang Zheng Guangli, Lindia Song. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bahwa pemegang saham besar dapat berdampak pada tingkat penipuan perusahaan. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa pemegang saham besar dapat mengurangi penipuan yang terjadi di dalam perusahaan. Sampel yang digunakan dalam makalah ini berisi semua perusahaan yang terdaftar A-Share China dari tahun 2010 sampai 2018 dengan sampel akhir sebanyak 24.704 perusahaan yang diobservasi. Penelitian ini memperoleh data keuangan dan kecurangan perusahaan-perusahaan ini dari CSMAR, database dan informasi yang dikumpulkan secara manual tentang orang-orang yang bertindak bersama dan pemisah arus kas dan hak kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar dengan banyak pemegang saham besar memiliki kemungkinan kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Pemegang saham besar menunjukkan bahwa kehadiran mereka memainkan peran penting dalam pengawasan tata kelola internal perusahaan. Selain itu, efek dari banyak pemegang saham besar terhadap penipuan perusahaan diperkuat dengan pemisahan hak kendali dan hak arus kas. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa perusahaan dengan banyak pemegang saham besar mengalami penipuan pengungkapan informasi yang sangat berkurang, tetapi tidak ada pengurangan dalam penipuan operasi atau pemimpinan. Selain itu, asimetri informasi dan pendudukan modal pemegang saham mengendali keduanya, memainkan peran mediasi dalam hubungan antara banyak pemegang saham besar dan tingkat penipuan perusahaan. Studi ini memperkaya literatur tentang faktor penentu penipuan perusahaan dan efek dari banyak pemegang saham besar. Temuan kami juga memberikan implikasi bagi perusahaan dan regulator mengenai cara untuk mengurangi penipuan. Oke, untuk selanjutnya jurnal yang keenam akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Ita. Untuk jurnal selanjutnya itu jurnal ke-6 dengan judul Understanding the Fraud Theories and Advancing with Integrity Model. Penulis jurnal ini yaitu Shefali Saluja, Arun Anggarwal, dan Amit Mittal. Jurnal ini dari Financial Crime, publishernya Emerald, volume 29, nomor 4 tahun 2022, halaman 1318 sampai dengan 1328. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas berbagai model penipuan yang merupakan perpanjangan dari teori fraud triangle dan meninjau faktor-faktor yang mendorong penipuan perusahaan. Paper ini meninjau kembali literatur secara rinci dan mengulas model yang paling diakui untuk menjelaskan mengapa orang melakukan fraud. Fraud triangle
fraud scale, diamond fraud, ABC model, MICE model, dan SCORE model. Para penulis berpendapat bahwa model tradisional perlu dimodernisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini dalam insiden fraud yang meningkat pesat, baik dalam kejadian maupun keseriusan. Selain itu, makalah ini dibangun di atas latar belakang teoritis untuk menghasilkan model baru, sehingga dapat meningkatkan pemahaman di balik faktor-faktor utama yang mengarah pada komitmen fraud. Penulis mengidentifikasi elemen utama, yaitu integritas dalam penelitian ini. Sesuai ACFA 2020, ada lebih dari 3,3 miliar orang dalam angkatan kerja global. Setengah dari mereka menggunakan keuntungan secara ilegal dari organisasi dan beberapa dimuridkan dengan integritas yang tidak membahayakan organisasi. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, integritas berperan sangat penting dalam organisasi. Bakri et al. 2017. Telah ditemukan bahwa individu dengan integritas yang kurang pada dasarnya mengarah ke tingkat kesalahan manajemen yang lebih tinggi. Organisasi yang telah bekerja dengan integritas akan meningkatkan kinerja dalam bekerja dan akan selalu mempromosikan karyawan terbaik untuk bekerja dengan pengawasan yang lebih sedikit. Kemudian jurnal ketujuh dengan judul The International Fraud Triangle. Terdapat 5 penulis, yaitu Anastasia Seliadsidou, Nicholas Sarianidis, Alexandros Garefalakis, Jamel Azibi, dan Paskalis Kagias. Dari Journal of Money Laundering Control, publishernya dari Emerald, volume 26, nomor 1, tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kerangka model segitiga penipuan yang dominan dan variannya yang dikembangkan dalam literatur akuntansi untuk memberikan etiologi penipuan. Pada penelitian ini, penulis menyajikan kerangka teoris untuk segitiga penipuan internasional dengan mengkaji kerangka model segitiga penipuan yang dominan dan variannya yang dikembangkan dalam literatur akuntansi untuk memberikan etiologi penipuan. Data sekunder diperoleh dengan mencari istilah fraud triangle tanpa spesifikasi jurnal dari database berikut, seperti Science Direct, ProQuest, dan Emerald. Melalui proses tersebut, penulis mengidentifikasi artikel tambahan dengan menelusuri kembali bibliografi untuk mendapatkan artikel relevan yang dipertimbangkan untuk penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan ikhtisar tentang bagaimana segitiga penipuan muncul dan bagaimana wawasan teoritis dan model baru dikembangkan dengan tinjauan literatur. Bagian selanjutnya membahas tema-tema umum dalam literatur segitiga penipuan dan mengusulkan model kerangka kerja baru yang dikembangkan dengan menggabungkan wawasan teoritis sebelumnya ke segitiga penipuan. Kemudian, peneliti memberikan ikhtisar penipuan dalam konteks Yunani untuk menyoroti poin-poin dari model internasional yang diusulkan dalam upaya untuk menekankan masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya yang terkait dengan penipuan tersebut. Penelitian ini mengkaji kerangka model segitiga penipuan yang dominan dan variannya yang dikembangkan dalam literatur akuntansi untuk memberikan etiologi penipuan. Berdasarkan wawasan teoris dan kritik berguna dari segitiga penipuan, paper ini mengusulkan kerangka kerja model segitiga penipuan internasional untuk membantu auditor, manajer, regulator, dan akademisi dalam memahami penipuan secara holistik di sektor swasta dan publik dalam konteks global. Penulis akhirnya memberikan gambaran tentang penipuan dalam konteks Yunani. Kemudian, untuk jurnal yang ke-8 dengan judul An Analysis of External and Internal Auditors, Use of ISA 240 Red Flags. The Impact of Auditors Estimation of Fraud Pervasiveness. Penulisnya ada Ahmed Abdullah Saad Al-Dubaibi dan Hussein Hamud Saraf Ad-Din. Publishernya dari Cogen Business and Management tahun 2022. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana auditor eksternal dan internal masing-masing menilai pentingnya dan menunjukkan penggunaan faktor risiko kecurangan red flags dalam upaya mereka untuk mendeteksi laporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pengaruh estimasi auditor tentang prevalensi kecurangan di lingkungan bisnis terhadap penilaian risiko kecurangan dan penggunaan faktor risiko kecurangan selanjutnya.
Penelitian ini menggunakan instrumen survei untuk mengumpulkan data empiris dari dua kelompok responden, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Dua set kuesioner disiapkan dan dirancang khusus untuk masing-masing kelompok responden. Setiap set berisi pertanyaan dan item identik yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Perbedaan antara dua set kuesioner tersebut terkait dengan informasi demografis yang bervariasi antara auditor eksternal dan auditor internal. Selain bagian demografis, kuesioner berisi dua bagian. Bagian pertama mencari persepsi auditor tentang tingkat penyebaran penipuan dalam komunitas bisnis di Arab Saudi. Bagian kedua, kuesioner yang dirancang untuk menginvestigasi kepentingan yang dirasakan dan penggunaan aktual dari 30 faktor risiko kecurangan terpilih yang diambil dari SA 240. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi auditor internal terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan lebih tinggi daripada evaluasi auditor eksternal. Variasi ini dapat dikaitkan dengan keterlibatan erat auditor internal dalam bisnis dan organisasi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, auditor internal berada dalam posisi untuk mengevaluasi perilaku dan sikap manajemen dan karyawan. Hasil lebih lanjut mengungkapkan hubungan yang signifikan dan positif antara estimasi auditor tentang meluasnya penipuan di lingkungan perusahaan langsung dan penggunaan aktual faktor risiko penipuan yang diperkenalkan oleh ISA 240. Estimasi auditor tentang meluasnya penipuan dalam komunitas bisnis secara keseluruhan akan tercermin dalam atau penilaiannya tentang risiko penipuan dalam organisasi tertentu. Baik untuk jurnal ke-9 dengan judul The Effects of Board Interlocks with an Allegedly Fraudulent Company on Audit Fees. Penulisnya Maria N. Ivanova dan Analisa Friendship. Journal of Accounting, Auditing and Finance, publisernya dari Sage Journal, volume 38 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG dan ICG terhadap kinerja dengan menggunakan kualitas aset sebagai variabel moderasi. Tujuan lainnya adalah menganalisis apakah GCG dan ICG dapat mengurangi kecurangan dengan menggunakan kualitas aset sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan sampel sebanyak 27 bank pada periode 2015 hingga 2018. GCG dan ICG dinilai dengan menggunakan konten analisis atas pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan bank. Kinerja diukur dari kinerja saham dan kinerja keuangan. Kecurangan diukur berdasarkan BNSM Score tahun 2009 menggunakan 5 indeks yang mengukur DCRI, GMI, AKI, SGI, dan TATA. Partial Least Square Structural Equation Model atau PLSM digunakan dalam pengujian model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja saham dan kinerja keuangan serta berpengaruh negatif terhadap fraud. Sedangkan ICG berpengaruh positif terhadap kinerja saham dan kinerja keuangan, namun tidak berpengaruh terhadap fraud. Variable control leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja saham. Capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap fraud. Kualitas aset sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan dan fraud. Hal ini juga dapat memperkuat pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan. Namun, variabel pemoderasi kualitas aset tidak memperkuat pengaruh GCG terhadap kinerja saham, juga tidak memperkuat pengaruh ICG terhadap kinerja saham dan penipuan. Pada F-test, GCG dan ICG secara simultan berpengaruh terhadap kinerja saham, kinerja keuangan, dan fraud. Kemudian jurnal yang terakhir, jurnal 10, Do Good Corporate Governance and Integrated Corporate Governance Improve Performance and Reduce Fraud in Indonesian Public Banking. Penulisnya yaitu Tugiantoro, Homsiyah, dan Ari Purwanti. Jurnalnya yaitu Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, volume 22, nomor 1 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah gaya audit meningkat mengikuti tuduhan penipuan keuangan di perusahaan yang klien auditnya terhubung dengan board interlock.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan regresi kuadrat terkecil biasa (OLS), panel yang membandingkan biaya audit dari perusahaan yang terhubung sebelum dugaan penipuan diketahui publik dengan biaya audit dari perusahaan yang sama setelah peristiwa tersebut. Sampel akhir untuk analisis utama kami terdiri dari 580 pengamatan perusahaan tahun terkait dengan 290 perusahaan unik yang terhubung ke 107 perusahaan penipuan melalui 208 direktur yang saling terkait. Pendekatan ini memungkinkan setiap perusahaan dalam sampel untuk digunakan sebagai kontrolnya sendiri, sehingga mengurangi masalah endogenitas. Etheridge et al. 2012, Hale and Luce 2009. Lebih khusus lagi, peneliti membandingkan biaya audit masing-masing perusahaan pada tahun sebelumnya. Pengungkapan publik atas dugaan kecurangan itu tahun T 1 tahun sebelum hingga tahun plus 1 atau tahun sesudahnya. Peneliti menggunakan tahun T minus 1 sebagai tahun dasar karena informasi tentang kecurangan keuangan kemungkinan besar tidak akan tersedia pada saat itu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan marginal rata-rata 12,86% dalam biaya audit pada tahun setelah pengungkapan penipuan keuangan kepada publik. Analisis tambahan menunjukkan bahwa ada efek samping auditor, sementara kami tidak dapat menemukan bukti jelas yang mendukung efek sisi klien. Selanjutnya, peneliti mendokumentasikan bahwa efek positif pada biaya audit bertahan hingga setidaknya 2 tahun setelah pengungkapan publik atas peristiwa ketika direktur yang saling terkait menjabat sebagai anggota komite audit. Temuan yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kejadian buruk pada perusahaan yang sering terkait dengan biaya audit yang lebih tinggi dan pengujian tambahan menunjukkan bahwa peningkatan tersebut lebih konsisten dengan mekanisme sesi auditor. Dari beberapa jurnal yang sudah direview sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai fraud memberikan kontribusi teoritis literatur penipuan dengan memperkenalkan kerangka model yang lebih luas yang mempertimbangkan faktor nasional yang berkontribusi terhadap etiologi terjadinya penipuan. Peneliti sangat menghargai wawasan teoritis yang diberikan oleh para peneliti terkemuka di bidang ini, serta kritik yang menarik dan sangat konstruktif yang telah diterimanya. Meskipun fraud teori bukan teori kejahatan umum, Haber 2017, kemudian untuk memberikan pemahaman sifat multidimensi adalah kunci mencegah dan mendeteksi terjadinya penipuan. Muncul evolusi model kerangka kerja baru yang disebut The International Fraud Triangle. Kerangka ini memberikan landasan untuk memeriksa etiologi penipuan dan merupakan kerangka kerja yang berguna untuk auditor eksternal, regulator, akademisi, mahasiswa bisnis, pegawai pemerintah, dan manajer di umum. Sebagai bentuk pengendalian internal, auditor internal memainkan peran penting dalam deteksi awal kecurangan. Para peneliti menyelidiki hubungan antara efektivitas audit internal, tanggung jawab auditor internal, pelatihan dan deteksi kecurangan, dan menemukan bahwa efektivitas audit, tanggung jawab auditor, dan pelatihan auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap deteksi kecurangan. Mereka menyarankan bahwa perusahaan harus memiliki sistem pengendalian yang efektif sebagai ukuran untuk mengidentifikasi dan membatasi penyimpangan, mempekerjakan auditor yang terlatih, terpercaya, dan berpengalaman. Baik, demikian pemaparan review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.